Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fauzi Makarim dari kelompok JK184. Pada kesempatan hari ini, saya akan menjelaskan atau mendemo langsungkan atas pekerjaan tugas praktikum modul 3-4 saya. Saya di sini dari perwakilan. Nama saya Muhammad Fauzi Makarim, NPM 06948. Lalu nama kelompok yang lain saya ada Vincentius Fernando, NPM 06974, Alfian Nanda 06938. Lalu saya dari kelompok JK184. Saya di sini akan menjelaskan tentang modul 3 terlebih dahulu, yaitu tentang soal nomor 1. Terdapat soal jelaskan pengertian static routing menurut pemahaman kalian masing-masing, dan nomor 2 mengerjakan langkah-langkah percobaan routing dengan satu klien di laptop masing-masing. Ya, di sini saya akan menjelaskan nomor 1 terlebih dahulu, yaitu menjelaskan pengertian static routing menurut pemahaman saya sendiri. Yaitu static routing adalah sebuah router yang memiliki tabel routing statik yang disetting secara manual oleh para administrator jaringan. Lalu, routing statik pengaturan paling sederhana yang dapat dilakukan pada jaringan komputer menggunakan routing statik murni dalam sebuah jaringan, berarti mengisi setiap entry dalam forwarding table di setiap router yang berada di jaringan tersebut menggunakan routing statik dalam sebuah jaringan yang kecil. Tentu bukanlah sebuah masalah, hanya beberapa entry yang dapat diisikan pada forward table di setiap router. Namun Anda tentu dapat membayangkan melengkapi forward table di setiap router yang jumlahnya tidak sedikit dalam jaringan yang besar. Selanjutnya yaitu yang nomor 2, kerjakanlah langkah-langkah percobaan routing dengan satu klien di laptop masing-masing. Di sini bukan satu klien, atau bisa saya kerjakan dengan 2 klien. Saya di sini akan menjelaskan langsung tentang soal modul 3 yang nomor 2. Terlebih dahulu, di sini saya membuat sebuah router, lalu memberi sebuah PC atau klien. Di sini saya buat 2. Lalu saya di sini menggunakan kabel yang copper strike cross, sambungkan dengan router. Lalu saya beri lagi untuk menyambungkan ke router. Lalu di sini langsung masuk ke konfigurasi di sebuah desktop di IP. Saya beri 192.168.1.1. lalu di tab langsung biar bisa muncul langsung. Lalu yang kedua, saya juga saya rubah IP-nya dengan 192.168. Di sini saya kasih rubah karena tidak bisa sama. Saya langsung tab. Lalu di sebuah router saya rubah di config, lalu device internet 00 ini saya masukkan IP yang tadi yang pertama, yaitu 192.168.1.10. lalu tab langsung. Yang kedua, saya beri IP address 192.168.2 lalu 10. Di sini langsung muncul. Lalu sesudah menjetting, kita keluar. Setelah itu saya menghapus kabelnya. Saya beri kabel yang cross. Di sini kita sambungkan ke sebuah routernya 00. Maaf sebelumnya, ini kok warna merah.
berarti ada yang salah. Kita hapus dulu terlebih dahulu saja. Kita rubah di sesudah itu kita rubah di routernya, yaitu di sini saya tadi lupa karena di port status harus di on kan terlebih dahulu. Jika tidak di on kan maka terjadi seperti tadi, akan error. Lalu yang di sini juga yang di PC satu-satu saya lupa tidak memberikan pengaktifan di on tersebut. Sesudah itu kita keluarkan. Nah, di sini saya akan memasukkan kabel yang kedua, yaitu menggunakan cross 00. Lalu di sini juga saya kasih kabel yang lalu. Nah, sesudah ini kita bisa mengecek sukses atau enggaknya hasil yang tadi saya buat atau routingnya. Terlebih dahulu kita cek dari PC yang satu ke router. Nah, di sini terdapat status sukses. Dan yang kedua saya cek yang PC 1 ke router, di sini terdapat muncul sukses. Tetapi di sini pasti akan error yang PC. Nah, violet. Nah, mengapa violet? Saya di sini akan memberikan contoh agar tidak violet. Yang pertama yaitu kita hapus terlebih dahulu, kita masuk ke PC terlebih dahulu, lalu masuk ke konfigurasi, di desktop, masuk ke sebuah IP, default gateway-nya kita rubah 192.168.1.0. Di sini benar, maaf, kita rubah terlebih dahulu, yaitu dari IP PC 0 kita rubah 192.168.0. Nah, di sini 0 0 0 0. Satu lagi yaitu 10. Nah, seperti ini yang di PC 0. Lalu yang kedua atau PC yang selanjutnya bisa kita rubah menjadi 192.168.2.10. Sudah itu kita masuk ke router, kita rubah di read-nya, kita masukkan IP yang tadi terdapat di PC 192.168.1.1 add. Lalu kita masukkan juga yang satunya 168.2.1 add. Nah, setelah itu saya akan memberikan hasil yang telah saya rubah tadi, yaitu kita cek dari PC 0 ke router sukses, lalu yang dari PC 1 ke router sukses, lalu yang dari PC ke PC sukses juga. Begitu penjelasan tentang cara router di modul 3. Setelah itu saya akan menjelaskan lagi yang di modul 4. Yang pertama yaitu buatlah server FTP, lalu buat 3 user dan atur hak akses sebagai berikut. Nah, terlebih dahulu saya di sini akan menjelaskan atau mengerjakan
sebagai satu contoh, yaitu yang nomor 1 dengan keterangan user 1 tidak bisa apa-apa, lalu dengan memberikan yang nomor 2 untuk anggota 1 dengan saya kasih kemudian ini file jarcom, lalu kan telnet pada sebuah user, kemudian buatlah sebuah folder yang bernama jarcom. Nanti yang user 2 dan user 3 atau anggota 2 dan anggota 3 akan dijelaskan dengan apa? Dijelaskan oleh teman saya, teman kelompok saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang yang user 1 tidak bisa apa-apa, lalu untuk anggota 1 dengan keterangan jarcom. Setelah itu saya akan menjelaskan langsung di FTP-nya. File new. Oh, ini yang tadi yang nomor modul 3 kita save terlebih dahulu dengan nama praktikum modul 3. Nah, di sini masih kosong. Lalu saya akan menjelaskan. Yang pertama, di sini saya akan memberikan sebuah server, lalu terdapat sebuah PC. Setelah itu kita memberikan kabel yang automatic ini ke sebuah server. Setelah itu kita rubah kita setting yang terdapat di server service. Kita masuk ke FTP, kita membuat sebuah username terlebih dahulu. Saya akan membuat username yang nama saya, password Zakari Kasim Makarim. Nah, di sini terdapat pilihan yang digunakan dari yang modul 4 nomor 1 tadi, yaitu dengan keterangan yang tidak bisa apa-apa. Saya akan melakukan yang tidak bisa apa-apa. Di sini yang tidak bisa apa-apa dengan kasih list. Jika bisa seperti mendownload itu kita bisa rubah di sini. Tetapi di sini saya akan mencoba yang tidak bisa apa-apa terlebih dahulu. Sesudah itu kita add. Sudah muncul, lalu yang Cisco ini kita remove atau kita hapus saja. Nah, di sini terdapat satu. Sesudah itu kita masuk ke dalam desktop. Nah, kita masuk ke sebuah desktop, kita rubah di IP konfigurasi atau sebuah mana, sebentar. Oh ya, ini desktop IP address-nya kita masukkan 192.168.1.1. Setelah itu kita lanjut keluar. Di PC kita rubah juga atau kita setting terlebih dahulu, kita rubah di dalam IP-nya, yaitu 192.1.1.2. Ini tidak boleh sama, harus berbeda. Setelah itu sukses, kita keluar. Lalu di sini saya akan membuat filenya itu tadi, folder. Kita membuat folder di text editor. Kita masukkan yang tadi, saya akan membuat nama apa tadi? Sebentar. Ini jarcom. Yang satu, yang tadi kan tidak bisa apa-apa, lalu di sini jarcom. Berarti di sini kita masuk, saya kasih nama jarcom, lalu kita save dengan kasih nama jarcom.txt. Ini jangan lupa dikasih .txt. Lalu setelah itu kita keluar, masuk ke ini command prompt-nya. Kita di sini masuk ke user yang telah saya buat tadi dengan perintah ftp 1, masukkan IP-nya tadi 168.1.1.
kita masukkan username yang telah dibuat tadi, lalu password Makarim. Nah, di sini sudah connect, kita bisa mengecek yang tadi atau soal yang tidak bisa apa-apa, yang bisa mendownload, bisa mengupload. Di sini kita cek terlebih dahulu dengan perintah put nama filenya tadi jarcom.txt. Nah, di sini error karena tadi saya masukkan di mana? Nah, di physical ini di konfigurasinya tidak bisa apa-apa. Nah, tidak bisa apa-apa. Lalu yang satunya lagi di PC kita masukkan juga dengan perintah ftp 192.168.1.1, masukkan username Makarim. Nah, di sini kita masukkan dengan perintah tadi yaitu atau mengecek di PC apakah ada atau enggak jarcom.txt. Nah, di sini tidak ada karena tidak bisa apa-apa yang tadi, yang nomor 1. Lalu kita bisa mengecek apakah ada atau tidak dengan perintah get dir jarcom.txt. Nah, di sini tidak terdapat karena tidak bisa apa-apa. Sekian penjelasan tentang demo soal saya. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vincentius Fernando, NPM 06974 dari kelompok JK184. Di sini saya akan menjelaskan tentang praktikum jaringan komputer modul 3. Soal yang pertama, jelaskan pengertian static routing menurut pemahaman kalian masing-masing. Ya, di sini jawaban saya adalah static routing atau routing statis adalah sebuah router yang memiliki tabel routing statik yang disetting secara manual oleh para administrator jaringan. Nomor 2, kerjakan langkah-langkah percobaan routing dengan satu klien di laptop masing-masing. Yang pertama, saya membuat router dan kemudian 2 klien yaitu PC3 dan PC4. Kemudian PC3 dihubungkan dengan router dengan garis straight through. Kemudian PC4 juga dihubungkan dengan router dengan garis straight through. Kemudian mengisikan IP address pada PC3, saya isikan dengan 192.168.2.1. Kemudian pada PC4 saya isikan IP address dengan 192.168.3.1. Kemudian pada router pada flash Ethernet 0.0 saya mengisikan IP address 192.168.2.10. Kemudian pada flash Ethernet 1/0 pada IP address saya isikan 192.168.3.10. Kemudian garis straight through-nya saya ubah menjadi garis crossover. Kemudian kita coba.
Sini successful semua. Tapi jika PC3 ke PC4 maka failed atau tidak berhasil. Kalau jika mau berhasil, kita ubah pada pengaturan default gateway-nya, kita ubah menjadi 192.168.2.10. Kemudian pada PC4 juga kita ubah 192.168.3.10. Kemudian kita coba lagi. Nah, di sini successful. Kemudian pada modul 4, soal praktikum yang pertama, buatlah server FTP, lalu buat 3 user dan atur hak aksesnya sebagai berikut. Di sini saya ke bagian user 2, bisa download dan upload. Kemudian nomor 2, lakukan telnet pada user, kemudian buatlah sebuah folder bernama saya ke bagian untuk anggota 2 jaringan. Yang pertama-tama kita membuat server, kemudian klien, kemudian kita hubungkan dengan garis otomatis, kemudian klik pada server, kemudian service FTP. Kemudian di sini saya membuat username, dan password. Di sini saya ke bagian pada user untuk bisa mengupload dan mendownload. Jadi saya menyentang write, read, dan list. Kemudian add, dan pada Cisco kita remove. Kemudian mengatur IP address pada server. Saya memasukkan IP address 192.168.1.2. Kemudian saya memasukkan IP address pada klien. Dengan IP address 192.168.1.3. Kemudian pada soal nomor 2, saya akan membuat file yang bernama jaringan. Yang pertama, kita masuk pada server, kemudian text editor, kita masukkan nama filenya jaringan, kemudian kita save dengan nama jaringan.txt. Kemudian kita masuk pada command prompt, kemudian memasukkan IP address-nya 192.168.1.2. Di sini saya salah, seharusnya perintahnya FTP 192.168.1.2. Kemudian masukkan username, kemudian password. Kemudian saya mencoba upload filenya dengan perintah put. Nama filenya jaringan.txt. Sini saya berhasil mengupload dan kita mencoba mendownload filenya dengan perintah get jaringan.txt. Sini juga berhasil mendownload filenya. Kemudian kita masuk pada PC untuk mengecek
apakah filenya sudah ada atau tidak. Kemudian masuk ke command prompt, kemudian masukkan IP address-nya dengan perintah ftp. Yang benar adalah ftp. Kemudian saya masukkan username dan password. Untuk mengecek apakah file tersebut sudah ada atau tidak, saya memasukkan perintah dir. Ya, di sini sudah ada file saya yang bernama jaringan.txt. Sekian dari penjelasan saya, mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfian Hendrianto, NBM 0938 dan ID kelompok JK184. Di sini saya akan menjawab atau mengerjakan soal modul 3 dan modul 4 praktikum jaringan komputer. Nah, soal yang pertama di modul 3 yaitu jelaskan pengertian static routing menurut pemahaman kalian masing-masing. Nah, di sini menurut saya static routing itu adalah routing yang dilakukan secara manual, yaitu setiap jaringan yang akan di routingnya itu harus dikonfigurasikan oleh administrator jaringan. Dan kelebihan dari static routing ini adalah lebih aman serta tidak membutuhkan sumber daya besar, dan sementara kekurangannya adalah bila mana terjadi perubahan dalam jaringan tersebut, maka administrator atau yang membuat tadi melakukan routing ulang sehingga sesuai dengan jaringan yang baru. Nah, selanjutnya kerjakan langkah-langkah percobaan routing dengan satu line di laptop masing-masing. Nah, di sini saya menggunakan Cisco Packet Tracer untuk mengerjakan tersebut. Nah, yang pertama saya buat satu PC, satu laptop, selanjutnya kita cari switch. Nah, ini satu switch. Selanjutnya kita cari router satu. Nah, di sini kita membuat desain jaringnya dulu. Sini saya sambungkan menggunakan kabel strap biasa. Ini router ke ini untuk pas internetnya 0/0 ya. Selanjutnya PC ke switch. Selanjutnya di laptop ke switch. Nah, langkah yang pertama kita setting di routernya dulu. Kita lihat di config. Kita memilih fast internet 0/0 ya. Tadi. Nah, di sini kita masuk ke CLI-nya. Kita ketikkan IP address-nya itu 192.168.1.1 untuk IP pas internetnya, dan kita mengetikkan subnet-nya 255.255.0. Nah, selanjutnya kita enter. Selanjutnya kita ketikkan no shutdown untuk supaya tidak mati. Hanya kita klik exit. Nah, ini sudah dapat dilihat. Kita keluar, kita ke PC dulu. Nah, kita pergi ke desktop, kita pergi ke IP configuration. Nah, ini kan tadinya routing static, ini static.
Di IP address ini kita kasih alamat 162.168.1.2 untuk IP address-nya. Nah, subnetnya otomatis terisi 255. Nah, di sini kita gateway-nya kasih yang tadi kita sudah buat di routernya, itu 192.168.1.1. Nah, kita slide. Kita pergi ke laptop juga sama, pergi ke desktop, ke IP configuration, kita ketikkan beda sama yang laptop tadi ya, 192.168.1.3. Nah, kalau default gateway-nya sama seperti router tadi, 192.168.1.1. Nah, selesai. Kita coba ngetesnya pakai ini, pakai email. Kita ketikkan sini ke sini. Nah, ini sukses kan? Ke klien 1, klien 2, selanjutnya kita ke klien 2, ke klien 1. Nah, sukses juga. Kemudian kita klien 1 ke router. Nah, sukses juga. Kita kemudian ke klien 2 ke router. Nah, dapat dilihat ini ya, bahwa sini sukses. Selanjutnya kita coba ping dari klien 1 ngeping ke klien 2. Kita pergi ke command cmd, kita ketikkan ping tadi alamat IP-nya di klien 2 atau 192.168.1.3. Nah ini sendnya sudah berkirim 4, menerimanya 4, berarti sudah berhasil. Nah, untuk soal selanjutnya di modul 4 yaitu buatlah server FTP, lalu buat 3 user dan atur aksesnya sebagai berikut. Yang pertama itu user 1-nya tidak bisa apa-apa, user 2 bisa download dan upload, user 3-nya hanya bisa download. Dan nomor 2 adalah lakukan download pada user, kemudian buatlah sebuah folder bernama ini ya. Di sini saya karena anggota 3, jadi saya akan membuat foldernya komputer. Nah, kita pergi ke paket tracer lagi, file new, nggak usah di set. Di sini kita membutuhkan 1 server dan 1 klien ya. Nah, ini kita butuh 1 server, kita butuh 1 klien. Nah, di sini untuk menghubungkan saya menggunakan cross, bukan stack kan tadi stack, sekarang cross. Ini kita gabungkan, Nah, yang pertama di sini saya menyeting di server terlebih dahulu ya. Kita pergi ke server, pergi ke service. Nah, selanjutnya kita cari yang namanya FTP ini. Nah, ini sudah FTP-nya, service-nya sudah on. Nah, kita ketika atau kita membuat user dengan nama enak saja Alfian gitu. Selanjutnya passwordnya 1234. Nah, ini untuk hak aksesnya saya memberikan akses untuk upload, ini download, stalis untuk melihat. Nah, di sini saya edit. Yang Cisco ini boleh dihapus, boleh tidak. Saya coba saya hapus. Nah, selanjutnya saya buat user lagi dengan nama Nanda. Untuk passwordnya 1234 dan aksesnya saya hanya bisa download. Coba download dan lihat nih, dd save. Nah, sini server udah ke satu ini di FTP nya.
kita pergi ke desktop. Kita buat, kan tadi soalnya berduanya membuat file dengan nama komputer. Nah, kita buat di text editor, kita ketikkan komputer. Nah, saatnya kita save. Di sini kita save dengan nama komputer saja, komputer.txt. Nah, kita oke. Nah, selanjutnya kita masuk ke desktop untuk CMD, kita ketikkan ftp. Belum. Kita lihat service apa untuk IP-nya belum bisa. Nah, di sini saya mengeset 198 atau 16 kebalik 192.168.1.1 standarnya otomatis. Nah, sudah. Di sini kita keluar lagi, kita masuk PC untuk men-set IP-nya. Untuk desktop IP configuration, di sini saya set beda dari tadi, yaitu 198.162.2.2. Nah, selesai. Kita masuk ke server lagi, kita masuk ke CMD, kita ketikkan FTP dengan IP yang sudah kita kasih di server, yaitu 192.168.1.1. dan enter. Username-nya tadi yang pertama Avian, passwordnya 1234. Nah, untuk user yang pertama ini, di sini kan tadi untuk aksesnya bisa upload, bisa download ya. Kita coba upload terlebih dahulu yang jarkomnya tadi yang sudah kita buat tadi, yaitu dengan cara put nama jarkom komputer .txt. Nah, di sini sudah berhasil. Nah, kita coba download. Untuk file tersebut kita ganti dengan perintah get komputer.txt. Nah, sudah hasil. Nah, selanjutnya di sini kita coba cek sudah ada di directory belum. Nah, sudah berhasil ini komputer.txt. Nah, selanjutnya kita close saja, nggak apa-apa. Nah, ini tadi masuk ke PC dan kita set tadi keliru, ini seharusnya 192, ini 168. Nah, begini. Kita close. Di sini masuk ke CMD, kita masuk. Ini tadi yang user yang kedua itu mempunyai akses hanya download. Ketikkan Anda passwordnya 1234. Di sini kita coba download untuk jargon tadi, untuk komputer .txt. Nah, sudah berhasil ya. Di sini coba dilihat. Kemudian kita coba untuk upload, bisa atau tidak. Kita klik upload. Nah, di sini terjadi error dikarenakan tidak mempunyai hak akses untuk melakukan upload. Nanti kita lihat yang di direktori kita. Nah, direktorinya PC ini terdapat komputer. Nah, mungkin sekian itu yang saya dapat sampaikan di video kali ini. Jangan lupa untuk subscribe dan komen di bawah ya. Sekian.